9,6 FM Radio Markas Sahabat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan senang sekali masih bersama dengan kami tentunya di Intermezzo siang hari ini bersama dengan saya Risa Azahra. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi ya sahabat Markas bahwa kita kedatangan narasumber nih. Narasumber yang nantinya di mana kita akan bahas informasi seputar konser amal untuk Palestina. Untuk itu, Assalamualaikum untuk Kak Yunus. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Baik, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik, Kak, baik. Baik, semoga selalu sehat ya. Amin. Dan juga di siang hari ini pasti kita akan bahas informasi yang menarik tapi ngomong-ngomong seputar Palestina di bulan ini tepatnya di bulan Oktober kita mengenang 1 tahun Ya, tepatnya dari serangan awal genosida Israel ke warga Palestina. Dan sampai saat ini pun juga kita tahu masih banyak sekali warga Palestina yang harus mengungsi dan belum juga bisa tenang dengan adanya serangan senjata yang masih terus membombardir mereka. Dan banyak pula warga Palestina yang harus kehilangan nyawa mereka, terutama untuk perempuan ya, dan juga anak-anak. Dan jelas ya, ini sangat-sangat memprihatinkan dan ya sebagai umat muslim pastinya kita harus bisa saling ya, tolong-menolong dan bantuan pun juga pastinya tidak putus dan terus mengalir karena banyaknya warga Palestina yang kelaparan. Dan untuk itu di siang hari ini warga Sulsel, Sulawesi Selatan kita kembali untuk bahas, konser amal untuk Palestina, yang mana kita pastinya berusaha ikhtiar untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang berada di sana. Tapi mungkin sebelum kita masuk ya untuk bahas lebih dulu nih, apa konser Palestina itu, konser amal untuk Palestina, mungkin bisa dijelaskan dulu kepada para pendengar dan juga penonton kita di Radio Al-Markas, sebenarnya apa sih, tentang Baitul Ma'al Muamalat ini sendiri? Oke, siap, Kak. Iya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. mungkin terkait Baitul Mal Muamalat, Mhm, kan salah satu lembaga amil zakat, mhm, infak dan sedekah dan wakaf, lembaga zakat nasional yang memiliki cabang salah satunya di Sulsel. Nah, itu yang bergerak juga di bidang sosial, kemanusiaan, pemberdayaan dan charity seperti itu, Mbak. baik. Jadi memang, sudah bergelut di bidang, Iya, untuk dibilang charity ya? iya. Dan kalau misalkan, kalau boleh tahu, sudah berapa lama sih sebenarnya lembaga ini tuh fokus berdonatur, khususnya untuk warga di Palestina, saudara-saudara kita di sana? Nah, kalau untuk fokus concern ke Palestina sebenarnya sejak penyerangan yang Mmm, terbaru dari tahun lalu sebenarnya, tepatnya mhm, mungkin di bulan ini, mhm, itu 1 tahun genosida Palestina. Jadi Baitul Mal Muamalat dari awal penyerangan, dari awal pemboman di Gaza itu mhm, memang sudah hadir membersamai masyarakat Palestina melalui event-event, melalui mhm, kegiatan-kegiatan dan melalui sosialisasi ajakan untuk bantuan ke saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi memang dari sejak awal mhm, di tahun lalu, di Oktober tahun lalu itu kita sudah jalan mengajak seluruh mitra, entah itu masjid, komunitas, kemudian dalam bentuk event-event juga kita mhm, buat tabligh akbar, konser kemanusiaan yang kemudian tujuannya kita pastinya tetap mengajak masyarakat terkait peduli tentang Palestina, mhm. dan juga mengajak masyarakat untuk donasi untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, seperti itu, Mbak. Baik, jadi memang sudah cukup lama ya, kalau Iya, bisa dibilang setahun ya? iya, kurang lebih Setahun setahun. sejak terjadinya penyerangan di 7 Oktober tahun lalu. Dan kabarnya Baitul Ma'al pun juga ini akan menggelar kegiatan. Nih, kalau bisa mungkin dijelaskan kegiatannya apa saja sih di bulan Oktober ini? Siap, siap, Mbak. Nah, kalau untuk kegiatan akbar, bisa Mhm, dibilang kegiatan akbar ataupun kegiatan besar yang akan kami lakukan itu mungkin ya kalau dibilang menghitung hari sudah enggak sih, Mbak, karena kan betul, hari ini sih sebenarnya betul. kegiatannya. Nah, sebelum kegiatan
Akbar hari ini, Mhm. itu konser kemanusiaan, sebelumnya kita juga melakukan kegiatan-kegiatan, di sekolah, ada namanya sedekah dongeng itu, kemudian, kita menggalang dana juga untuk Palestina, kita juga jalan ke masjid untuk sosialisasi Mhm. terkait kondisi Gaza, Palestina hari ini sampai, eee, kondisi Gaza, Palestina hari ini dan bagaimana, kita juga mengajak jamaah untuk turut membantu yang seperti itu. Bahkan di bulan, Agustus ya kalau tidak salah kemarin kita adakan Makassar Berhijrah juga, Mhm. berkolaborasi dengan, projek dakwah, Mhm. aksi manajemen, itu buat event Makassar Berhijrah dan mendatangkan, Mbak Caca, yang di lokasinya itu di Balai Manunggal. Nah itu Iya. kemudian kita juga galang dana untuk Palestina. Nah tepatnya untuk hari ini, Mhm. kita laksanakan konser konser kemanusiaan. Dan Mhm. ini sebenarnya kegiatan inisiasi ataupun kolaborasi dari INH, itu lembaga, kemanusiaan internasional yang Mhm. memang ini sama Ustaz Hussein Gaza, Real Masjid, aksi manajemen dan ini projek dakwah dan Baitul Mal Muamalat. Itu mendatangkan Temeli Guslau, Mhm. eee, Mustafa Atif dan Ustaz Hussein Gaza. Baik. Jadi, di kegiatan ini nanti akan ada talk show, Mhm. juga ada konser kemanusiaan dari Mbak Meli, seperti itu, Baik. Mbak. Jadi memang bisa dibilang di bulan Oktober ini cukup padat Iya, ya. betul. Cukup banyak kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang dilakukan yang mana tujuannya pasti untuk saudara kita di Palestina. Siap siap. Dan kalau misalkan, boleh ditanya ya, artinya kan ini sudah mendasari ya, sudah mendasari kegiatan, yang dilaksanakan oleh Baitul Maal ini. Tapi kalau boleh tahu nih, kenapa sih memilih, konsep konser di sini? Karena kan biasanya ketika mungkin ingin mengambil, untuk bantuan kemanusiaan, biasanya kan seperti yang tadi disebutkan, tablik akbar dan segala Iya. macamnya. Kemudian kenapa mengambil tema konser untuk ini? Apakah memang karena tujuannya untuk menyasar, mmm, Gen Z atau gen milenial atau bagaimana? Iya, betul, Mbak. Nah, sebenarnya kalau untuk konser kemanusiaan itu Mhm. sudah nggak asing sih, Mbak, sebenarnya Mhm. sudah banyak lembaga yang lakukan juga, sudah banyak komunitas yang laksanakan. Nah, sebenarnya, kenapa kami laksanakan konser kemanusiaan, nah itu salah satu mungkin caranya kami, Mhm. untuk ataupun mengajak lebih banyak lagi, masyarakat, ya terutama mungkin di gen milenial ataupun Mhm. di Gen Z. Nah, sebenarnya kan memang sudah kita laksanakan di beberapa cara ya, entah itu tabligh akbar, sosialisasi langsung ke sekolah, bahkan kita juga sempat di Car Free Day di lokasi-lokasi Car Free Day, Mbak, kita jalan di Car Free Day. Nah, untuk, di kegiatan kali ini kita coba dengan konsep kemanusiaan Mhm. yang berkolaborasi dengan beberapa pihak. Nah itu, dan harapannya semoga dengan melaksanakan konser kemanusiaan dan mendatangkan artis nasional bahkan, internasional, Mustafa Atif, Mhm. kita bisa lebih banyak lagi lebih banyak lagi masyarakat, yang kemudian bisa kita ajak bersama-sama untuk ini, peduli tentang Palestina, seperti itu, Mbak. Baik, jadi memang, targetnya besar ya, Iya, betul. targetnya besar. Tapi untuk sejauh ini, mmm, kalau boleh saya tanya gitu, sebenarnya, berapa sih target yang memang ingin dibutuhkan dan seluas apa, konser kemanusiaan ini ingin didengar oleh banyak orang untuk membantu, warga di Palestina? Iya, kalau untuk, sebenarnya pastinya kami mau ya yang Mhm. kalau bisa menyasar semuanya dan banyak banyak sekali masyarakat yang bisa hadir ya itu mungkin. Nah, tapi dengan kondisi mungkin di kegiatan ini bisa Mhm. dibilang kurang lebih 10 hari, Mbak, untuk persiapan dari running-nya Cukup cepat kegiatannya ya? cukup cepat, bahkan untuk mengurus perizinan dan lain-lain itu Mhm. di 1 minggu terakhir. Jadi bisa dibilang dengan waktu 1 minggu, Mhm. kita maksimalkan dengan harapan bisa,
menggait ribuan masyarakat untuk hadir di kegiatan ini. Dan mungkin target, di awal kami itu 3.000 peserta yang, hadir di kegiatan ini, seperti itu, Jadi Mbak. targetnya memang 3.000 peserta. 3.000 peserta. Tapi kalau konser amal sendiri selain di Kota Makassar ya, pernah tidak sih melakukan konser amal di kota-kota lain? Nah, kalau konser amal di kota lain sebenarnya ada, Mbak. Mhm, Memang kalau di Baitul Mal Muhammad sendiri kan kita ada berapa cabang ya di mhm. beberapa provinsi, bahkan di Jakarta pusatnya itu sudah ada berapa, konser yang dilakukan. Nah, untuk di Makassar sendiri, mungkin kami baru yang pertama untuk di Baitul Mal Muhammad Sulsel, seperti itu, Mbak. Baik. Nah, tapi kalau kembali ya kita bahas seputar konsernya ini. Nah, Siap. kan mengundang, Temely Guslow sebagai, salah satu bintang tamu di sana. Nah, kenapa sih, apa sih pertimbangannya kenapa memilih Temely Guslow dan juga kalau boleh tahu tadi juga mengundang artis, internasional. Nah, mungkin kan kita tahu ya kalau misalkan Gen Z zaman sekarang mungkin masih jarang mengetahui atau mungkin masih kurang mengetahui seputar artis-artis apalagi bagian religi nih. Iya, Karena betul, kan Mbak. yang, FYP sekarang kebanyakan orang taunya ya lagu-lagu pop, terus Betul. kembali dimasukkan ke lagu religi itu sebenarnya kenapa gitu kalau boleh tahu? Nah, sebenarnya kalau untuk, ngundang, Mhm, lebih tepatnya kami sih, Mbak, diajak sih, diajak baik. untuk berkolaborasi. Nah, bisa dibilang kami diajak, bahkan, dari pihak Temelinya mengajak Mhm, beberapa pihak untuk berkolaborasi memang pure oke. untuk kemanusiaan. Mhm, Nah, kenapa memang, dari awal Mbak Meli, Temeli mhm. tepatnya itu konsen di kemanusiaan. Beliau turut serta aktif di kegiatan-kegiatan kemanusiaan, bahkan, ke Gaza juga untuk membantu saudara kita yang ada di sana. Nah, untuk kegiatan ini bahkan Mbak, Mhm, Temeli dan tim, mhm, beserta, Mustafa Atif itu tidak memberatkan ke panitia sama sekali. Jadi tidak ada, hitungan fee ataupun, baik, eee, Masya Allah ya. tanggungan yang diminta sama Temeli, Mhm, pure untuk kemanusiaan. Jadi, eee, kita memang laksanakan kegiatan ini ya mhm. pure kemanusiaan, Temelinya, Mustafa Atif, itu tidak memberatkan sama sekali ke panitia terkait, apa yang nanti diberikan ke mereka, seperti itu, Mbak. Baik, jadi memang semuanya ya untuk saling membantu lah ya. Betul, Dan bahkan tadi dikatakan bahwa Tebeli Guslo sendiri ya yang langsung menghubungi ingin membantu dan ingin mengadakan konser amal di ini. Makassar, betul, Mbak. Betul, tapi kenapa memilih Makassar kalau boleh tahu? Karena kan banyak ya Iya, kota-kota di luar sana dan memang kebanyakan orang pasti memilih untuk berada di pusat. iya, Mbak. Berada di pusat contohnya seperti ya di Jakarta atau di kota lain, tapi kenapa memilih Makassar? Apakah mungkin karena memang asalnya dari Makassar atau seperti apa? Nah, kalau untuk itu sendiri, Mbak, sebenarnya Mhm, kalau di daerah lain sudah ada beberapa yang baik. dilaksanakan termasuk di Jakarta. Nah, untuk, kegiatan ini sendiri kenapa diadakan di Makassar, memang Mhm, karena Makassar kan merupakan salah satu ibu kota lah ya, ibu kota di Indonesia Timur yang, memang, antusiasme masyarakat, lumayan besar. mhm, Nah, itu untuk itu dan bisa dibilang untuk saat ini masih, sudah mulai meredup. Untuk itu kita mengadakan di Makassar supaya bisa, memantik lagi kembali teman-teman ataupun masyarakat di Makassar untuk kemudian, jangan pernah jenuh untuk, mhm. membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, seperti itu, Mbak. Baik, jadi memang ya diharapkan untuk bisa, selalu aktif ya, Iya, betul, betul, Mbak. aktif selalu membantu dan mungkin kalau misalkan bisa ditanya, sebenarnya harapannya tuh dari konser ini apa sih? Sebesar apa harapannya? Oh, iya. Besar harapannya sih, Mbak, dengan konser ini, Mhm, eee, bukan hanya donasi yang kami harapkan sebenarnya, mhm, yang paling pertama itu, masyarakat di Makassar bisa termotivasi kembali, mhm, melalui gerakan-gerakan kemanusiaan, melalui gerakan-gerakan peduli Palestina yang bisa menaikkan kembali semangat kita untuk kemudian peduli
kembali dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Apalagi ini di momen 1 tahun genosida Palestina, Mhm, 1 tahun telah terjadi betul. penyerangan, bombardir, bahkan yang terbaru kemarin Mbak itu di kamp pengungsian dibakar Mhm, hidup-hidup saudara-saudara kita yang ada betul. ini anak-anak, ibu, betul sangat-sangat miris. Nah itu berharap dengan kegiatan konser kemanusiaan ini, Mhm. masyarakat di Makassar bisa kembali, eee, hidup kembali untuk kemudian peduli dan termotivasi untuk buat aksi-aksi lebih Mhm. banyak lagi untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, seperti itu, Mbak. Baik, tapi mungkin ya untuk para pendengar dan juga penonton kita di Ras FM, ini mungkin ingin tahu kalau misalkan kita ingin, ikut dalam aktivitas yang hari ini akan dilaksanakan, tepatnya konser amal untuk Palestina ini, bagaimana sih caranya, kemana jika memang ingin ikut hadir di konser ini, dan bagaimana pula untuk teman-teman di luar sana yang ingin berdonasi kepada teman-teman kita yang berada di Palestina? Oh, siap, Mbak. Baik, kalau untuk, kegiatan hari ini sebenarnya bisa langsung, ke lokasi, Mhm, tepatnya di lapangan Karebosi. Nah, mhm, untuk kegiatan konser kemanusiaan itu tepatnya mulai di jam 4, mhm. registrasinya di jam 4 sampai jam 22 malam. Jadi, Baik. teman-teman ataupun pendengar dari RAS yang ingin, terlibat ikut di konser kemanusiaan Temeli Guslau, Mhm, Ustaz Huzain Gaza dan Mustafa Atif bisa, menghubungi DM di Instagram, Baitul Mal Muamalat di project dakwah aksi mhm. manajemen, juga bisa langsung on the spot, Kak. Bisa Baik. langsung langsung on the spot di lokasi nanti, seperti itu. Baik. Nah itu, jika teman-teman mungkin ingin ya. Nah, tapi dari konser amal ini, Ya. apakah selain donasi dari, bentuk uang, apakah bisa menerima bentuk donasi lain yang akan diberikan kepada teman-teman yang berada di Palestina? Mungkin ada ya, ingin Ya. menyumbang begitu, mungkin berupa makanan atau berupa pakaian yang ingin diberikan kepada teman-teman di sana, mungkin bisa lewat mana begitu? Oh, baik baik, Mbak. Nah, bisa, kalau untuk donasi bukan cuma dalam bentuk uang cash, Mhm, memang di kegiatan juga kita menggalang dana, berupa uang cash atau mhm, QRIS maupun transfer. Jadi bagi teman-teman, yang ingin juga berdonasi, melalui, barang-barang milik berharga itu, mhm, entah itu perhiasan, mhm, jam tangan dan lain-lain itu bisa bisa, Mbak, bisa langsung nanti diberikan di konser. Nah, kita memang ada aksi galang dananya, mhm. ada lelangnya juga, nah juga bisa menghubungi di kontak Baitul Mal Muamalat, bisa di DM di Instagram Baitul Mal Muamalat Sulsel. Nah, itu nanti, kalau dari BMM sendiri kami siap untuk menjemput, donasinya, teman-teman, seperti itu, Mbak, Baik, jadi memang semuanya terbuka ya, terbuka. dan bisa diterima segala bentuk benda, baik itu materi ataupun Betul. barang. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga nih kepada para pendengar dan juga penonton kita tentang, apa sih, bagaimana rangkaian acaranya yang nanti malam insya Allah akan dilaksanakan? Baik, Mbak. Kalau untuk rangkaian acaranya sebenarnya kita, garis besarnya itu ada Mhm, talk show jadi selain konser kemanusiaan nanti Ustaz Huzain Gaza, Mustafa Atif dan, Teh Meli Guslau akan mhm, talk show, tektokan talk show nanti setelah itu, setelah itu akan ada teatrikal. Nah, baik, mungkin pembuka nanti ada teatrikal, mhm. puisi, setelah itu talk show dari Teh Meli, Ustaz Huzain Gaza dan Mustafa Atif, di akhir nanti akan ada konser dari Temeli sama Mustafa Atif, seperti itu, Mbak. Baik, jadi untuk sahabat Almarkas nih mungkin yang penasaran dan masih bimbang apakah ingin Betul, hadir atau tidak ya, karena kan kita tahu ya, flyer-nya pun sudah tersebar ke mana-mana, betul betul. sudah terbagikan ke mana-mana dan juga sudah banyak orang pastinya yang melihat. Jadi untuk tidak ragu lagi nih Iya hadir nanti tepatnya dari pukul 4 ya, 4 sore iya, hingga pukul sore. 22 malam di konser amal Palestina. Masya Allah Betul ya. betul. Jadi kita juga berharap semoga di konser amal kali ini pastinya, bisa banyak bantuan yang bisa diberikan kepada saudara kita di Palestina. Dan pastinya juga menjadi pahala besar ya, Betul, pahala besar untuk kita sendiri sebagaimana kita menolong sesama umat muslim. iya. Dan sekali lagi nih saya mau tanya ya, mungkin masuk ke pertanyaan terakhir karena waktu kita juga sudah berada di akhir waktu.
pertanyaan terakhir saya nih, bagaimana sih, seberapa berat ya konser ini tadi kan dikatakan 10 hari persiapannya, seberapa 1 sampai 10 nih, mungkin seberapa sulit konser ini dilaksanakan? Apalagi kan tadi sempat dikatakan dilaksanakannya di lapangan Karebosi ya? Ah, Di lapangan Karebosi dilaksanakan di sana, seberapa berat perizinannya hingga akhirnya, deal untuk melaksanakan konser di sana? 8 mungkin ya, Mbak. 8 8 ya, 8 ya, berarti cukup berat ya cukup untuk, berat. memulai konser dengan waktu 10 hari Betul, dan, mungkin juga ini sebagai apa ya, pengingat ya untuk kita semua, bagaimana teman-teman untuk selalu bisa aktif membagikan, kemudian juga, selalu bisa berbagi kepada sesama kita, apalagi sesama umat muslim, apalagi mereka adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan betul kita. betul, Mbak. Baik, terima kasih banyak atas Iya, waktunya, Kak Kak Yunus Yunus, ya. iya, Mbak. Terima kasih banyak atas waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk berbagi dan bercerita seputar konser Amal Palestina yang insya Allah akan dilaksanakan hari ini di 17 Oktober 2024 dari pukul 4 sore Iya, hingga pukul 22 malam nanti. Dan sahabat Omarkas, itu dia talk show singkat kita tadi membahas seputar konser Amal Palestina dan untuk Anda yang mungkin masih ragu ya untuk hadir di konser Amal sore nanti, mungkin udah tidak ragu lagi nih setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kak Yunus seputar rangkaian acara, kemudian juga apa saja yang bisa dibagikan untuk konser Amal ini, dan semoga, segala yang kita berikan untuk teman-teman kita di Palestina sana bisa tersampaikan dengan baik ya, alhamdulillah. tidak dirusak atau segala macamnya. Dan untuk ini, sampai di sini dulu talkshow kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.